Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu buat teman-teman semuanya tanpa terkecuali. Baik teman-teman, bahwa menarik membahas tentang kasus bank, bahwa banyak pertanyaan selalu diulas oleh netizen ini. Kenapa kasus bank ini terlalu berbelit-belit, kemudian seakan blunder, membulat dan sebagainya, bahwa itu saja dan sebagainya, bahwa banyak yang menjawab terkait ini. Salah satunya adalah memang ada peranan OOJ atau obstruction of justice atau perintangan oleh oknum. Baik ini oknum ini dilakukan oleh oknum polisi maupun dari sipil itu sendiri. Nah, ini menjadi kebenaran umum. Kenapa? Karena ternyata sudah diakui oleh mayoritas netizen bahwa yang membuat lama kasus Subang ini adalah pihak OOJ, baik itu oknum maupun sipilnya. Terbukti kemudian dengan adanya tersangka misalkan dari OOJ yaitu Ibda Taryono itu yang mengawali bahwa ternyata OOJ ini diakui oleh Polda Jabar ternyata benar adanya. Nah, dari sini kemudian kita juga perlu kembali mengembangkan terkait dengan ini, bahwa tidak melulu menurut saya bahwa OOJ ini adalah salah satu tersangkanya ada 1-2 misalkan. Tidak melulu tentang itu. Tidak melulu tentang 1 atau 2 orang saja. Ternyata teman-teman harus tahu bahwa kejadian kasus Subang juga tidak luput yang namanya adanya kucing sakti, teman-teman. Luar biasa. Kucing sakti ini adalah kucing yang memang bisa membuat kasus ini buyar. Kucing ini dimana bisa membuat kasus ini menjadi buram. Kemudian hampir saja kasus Subang ini ditelan bumi atau dipeti kemaskan, teman-teman. Luar biasa. Itulah kucing sakti. Mari kita bahas tentang kucing sakti ya, teman. Baik teman-teman, kita akan membahas terkait kucing sakti itu, dimana sekali lagi sudah dipercaya 90% bahkan lebih bahwa kucing sakti adalah bagian daripada yang menghambat kemudian bahwa kasus ini sangat lama dan hampir dipeti kemaskan. Ingatkah teman-teman bahwa Polda Jabar melalui humasnya Ibrahim Tompo pernah mengatakan bahwa ada upaya bersih-bersih yang telah dilakukan oleh perwira, ya teman-teman. Perwira salah satunya adalah kemudian ditersangkakan yaitu Ibda Taryono itu. Nah, perwira 1, kemudian 2 orang bintara. Nah, upaya bersih-bersih yang dilakukan pada tanggal 19 kejadian kasus Subang ini adalah tanggal 18. Artinya hanya beda selang 1 hari saja, teman-teman. Kita tahu bahwa olah TKP itu pada tanggal 18, kemudian juga ada olah TKP lagi, kemudian tanggal 29-nya juga ada olah TKP lagi dan sebagainya. Artinya adalah olah TKP belum kelar ya, teman-teman. Nah, ketika olah TKP ini belum kelar, nih ceritanya, kok tanggal 19 itu ada orang, oknum, atau juga dicurigai sebagai sipil untuk yang lainnya, bahwa ternyata ada upaya bersih-bersih saat itu pada tanggal 19. Ingatkah teman-teman bahwa tanggal 19 itu ada yang berupaya OOJ, ada orang yang berupaya merintangi kasus Subang. Bahkan teman-teman juga pasti ingat mobil Yaris yang dijadikan sebagai barang bukti pada tanggal 19 hilang. Ada yang membawanya. Ada yang mengatakan bahwa inisiatif sendiri kemudian membawanya. Ada juga yang mengatakan bahwa atas perintah si A misalkan kemudian si A ini atau si B ini kemudian membawa mobil Yaris tersebut. Dan bahkan kalau dari pernyataan daripada Ayoris itu bahwa mobil itu kemudian sempat diantarkan ke Ciruluk ya. Ciruluk entah dalam upaya apa kita juga tidak tahu kemudian, dan poinnya adalah bahwa Yaris itu memang benar-benar dibawa pada tanggal 19 loh ya. Sekali lagi olah TKP belum kelar. Nah, dari situ kemudian berkembang
bahwa kita mungkin bertanya-tanya, kok bisa olah TKP belum kelar? Kok bisa olah TKP belum kelar tetapi kemudian mereka ini masuk ya enggak garis polisi, bahkan katanya tanpa seizin daripada penyidik katanya, atau bahkan penyidiknya ya. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahwa orang-orang yang masuk itu kan banyak kan saat itu, dan ternyata mereka masuk itu atas dasar atau alasan alibinya adalah satu, yaitu adalah mengambil kucing. Kucing yang katanya adalah kasihan, tidak ada yang ngempanin dan sebagainya, itu menjadi alasan. Walaupun kemudian ternyata di dalamnya ada orang yang berupaya bersih-bersih, yang kemudian salah satunya itu ditersangkakan oleh Polda Jabar dan 2 bintaranya belum ini. Entah kita masih menunggu atau bagaimana. Bukan hanya itu, kemudian ternyata Yaris pun diambil pada tanggal 19, artinya gara-gara kucing ini. Artinya adalah ngambil kucing ini hanya sebagai alasan pembenar saja. Buktinya apa alasan pembenar? Bahwa hari itu ada upaya bersih-bersih kok. Pada hari itu ada yang mengambil mobil Yaris kok. Pada hari itu ada yang mengambil paket kok. Ada yang mengambil pool golf kok. Banyak ternyata hal-hal atau barang bukti yang diambil di dalam TKP, termasuk di situ pool golf. Kesaksian Yoris bahwa pool golf itu diambil dan dikasihinya dari Pak Yosef ke tangan Yoris itu katanya melalui tangan terbungkus ya enggak, dan sebagainya. Apakah ini juga sebuah indikator? Ya enggak? Tuh, sekali lagi, ini semua barang bukti yang diambil semua itu gara-gara kucing sebagai alasan pembenar. Katanya kasihan, belum makan, nggak takutnya mati dan sebagainya. Selanjutnya, bahwa pada hari itu juga, pada tanggal 19 Agustus 2021 itu adalah banyak orang yang masuk dan melintasi garis polisi yang seharusnya memang tidak boleh, dilarang oleh pihak kepolisian untuk masuk siapapun tanpa seizin penyidik. Katanya ada penyidiknya ini. Justru di situ ada penyidiknya yang menjadi tersangka akhirnya. Artinya adalah kucing lagi. Bahwa gara-gara kucing nih, ya enggak, itu menjadi alasan pembenar saja bahwa ada penyidik dan sebagainya. Ternyata di antara penyidik itu adalah bagian daripada tersangka. 2 bintara itu. Mungkin selanjutnya sipil juga yang lain. Mungkin selanjutnya karena kucing sakti ini adalah sebagai hanya alasan pembenar saja. Kan begitu teman-teman. Ini kita coba bermain logika sederhana ya teman-teman. Kemudian bahwa ternyata banyak yang masuk itu adalah bukan hanya pihak kepolisian, tetapi juga sipil ya teman-teman. Dan bahkan di situ ada juga katanya itu tentara maupun aktif maupun sudah tidak aktif ya teman-teman. Juga ada. Atau bahkan katanya ada pelatih juga, pelatih golf juga dan sebagainya. Justru akhirnya kemudian berkembanglah ini kasus. Ada salah satu saksi yang masuk pada tanggal 19 itu digeledah rumahnya. Ya enggak? Ada dari pihak kepolisian, juga ada dari pihak sipil itu sendiri. Ya teman-teman. Nah, dari situ kemudian dapat diambil sebuah kata atau benang merahnya bahwa menjadi kucing sakti sungguh luar biasa yang dapat membuat kemudian kasus ini buram, buyar, semu dan bahkan hampir dipeti kemaskan gara-gara kucing sakti. Lalu bagaimana orang-orang yang masuk di dalam kasus 19, orang-orang yang melintasi garis polisi dan masuk TKP itu? Justru ini menjadi pertanyaan kita semuanya, bahwa apakah hanya satu daripada tersangka saja di dalam OOJ itu pada tanggal 19 yang upaya bersih-bersih itu? Justru seharusnya lebih dari satu. Banyak mereka yang terlibat di dalam upaya perintangan OOJ itu. Baik sipil maupun oknumnya. Kan begitu teman-teman. Karena ini sudah melewati garis polisi. Gara-gara kucing sakti menjadi alasan pembenar. Kemudian ternyata banyak barang bukti yang dibawa pulang. Coba bayangkan. Artinya kan jelas teman-teman. Andai kata kucing sakti ini bukan dijadikan sebagai alat pembenar. Maka setelah mengambil kucing ya sudah hanya kucing tok. Bukan mengambil barang bukti. Jelas kalau sudah mengambil barang bukti berarti ada niat yang lain. Dugaannya begitu di seluruh netizen itu ya teman-teman. Kita selalu kawal kasus ini. Jangan sampai kemudian bahwa kasus
Subang ini hanya Raja Patina saja, tetapi justru di sana juga ada OJ, dan justru di sana juga ada yayasan yang notabene adalah data fiktif maupun kemudian pencucian uang dan sebagainya dugaannya. Nah, ini selalu kita kawal ya teman-teman, bahwa kita selalu support Polda Jabar, juga tidak menafikan bahwa kita mengkritisi Polda Jabar atau terkait hal-hal yang kemudian kurang diprogreskan, kurang disentuh dan sebagainya. Untuk itu kita sebagai netizen juga selalu mendoakan yang terbaik untuk kasus Subang demi keadilan kedua almarhumah. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.